belajar akses, aku menyadarin kalau yang menghambat kita tentang uang adalah tentang menerima, Hmm, receiving, hmm, hmm. Konkretnya gimana tuh? tentang penerimaan. Jadi pertama penerimaan tentang tubuh, penerimaan orang menjudge kita, penerimaan tentang kayak misalkan kalau saya menjudge suku tertentu atau agama tertentu, saya tidak bisa menerima kebaikan. Ci, kita melihat ya banyak sekali teman-teman itu sudah kerja keras seumur hidup gitu. Tapi meskipun sudah kerja keras, tapi tetap aja merasa kekurangan gitu loh. Nah, sebagai seorang coach gitu ya, sebenarnya yang menghalangi seseorang itu menerima kelimpahan, keberlimpahan, itu tuh sebenarnya faktor utamanya karena keadaan ekonomi kah? Atau trauma masa kecil kah? Atau memang identitas yang dia pilih tentang dirinya gitu? Atau yang terakhir itu yang paling menentukan? Menurut Civena gimana? Em, aku belajar akses, aku menyadarin kalau yang menghambat kita tentang uang adalah tentang menerima, Hmm, receiving, hmm, hmm. Konkretnya gimana tuh? tentang penerimaan. Jadi pertama penerimaan tentang tubuh, penerimaan orang menjudge kita, penerimaan tentang kayak misalkan kalau saya menjudge suku tertentu atau agama tertentu, saya tidak bisa menerima kebaikan. Hmm, 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 Iya, hmm, hmm. jadi masalah kita tuh kebanyakan di penerimaan. Iya, Kan iya, iya. terlalu banyak judgement kayak kita menjudge tubuh kita nih, kita tidak bisa menerima. Kita menjudge uang susah datangnya. Akhirnya juga uang jadi susah. Jadi terlalu banyak penghakiman atau penilaian yang membuat kita sulit menerima. Nah itu dia masalahnya. Tadi udah diterangkan kalau di Access Consciousness itu ada konsep bahwa uang tuh selalu datang kepada orang yang sudah bersedia untuk menerima gitu ya. Tapi yang jadi persoalan, mengapa menerima itu justru jauh lebih sulit ketimbang dari sekedar kita harus bekerja keras gitu. Apa sebenarnya yang terjadi di alam bawah sadar kita sebagai manusia? Mungkin kita bertumbuh bersama dengan lingkungan yang tanpa sadar nih ya Mas, sering kali membandingkan. Kemudian akhirnya kita menjudge. Hmm, Misalkan kita ngelihat, aduh rambutku kok putih nih sekarang gitu kan, terus hmm, badanku nih udah nggak seksi lagi misalkan gitu ya. iya, iya, iya. Jadi kita bertumbuh dengan orang-orang lingkungan yang sering kali menjudge atau menghakimi, termasuk menghakimin ketika kok kamu nggak pinter dibanding anak yang lain. Jadi kita merasa hidup kita itu adalah seperti itu, benar salah baik buruknya dalam untuk supaya bisa diterima di masyarakat. Misalkan ketika kita bersama dengan teman sekolah, kita pengen diterima sama mereka. Untuk supaya diterima, kita banyak melakukan judgement ke dalam diri. Aku harus pintar, aku harus hebat, aku harus melakukan sesuatu untuk bisa diterima. Nah, semakin kita menggunakan judgment atau penghakiman, semakin kita justru apa ya, em, menghindarin uang. Jadi sebenarnya kita kayak lagi membuat uang itu menjauh sebenarnya. Hmm, 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 hmm. Dari Oke. hal-hal kecil ya, dari yang sekolah aja Hmm. misalkan ya, tanpa sadar kan kita dididik seperti itu, terus ya akhirnya kita tidak mengundang uang untuk datang ke dalam kehidupan kita. Dan uang itu adalah salah satunya energi kemudahan. Jadi kita semakin memiliki penghakiman kepada tubuh, kita nggak punya kemudahan berrelasi dengan tubuh. Kita menghakimin orang lain, kita nggak punya kemudahan untuk mendapatkan klien, mendapatkan rezeki, pasangan, teman hidup, atau apapun juga. Itu Mas. Jadi Hmm. intinya adalah tentang penerimaan. Oke. Nah terkait dengan tubuh tadi kan, sering dikatakan bahwa tubuh itu kan sangat cerdas ya Ci ya. Nah kadang kita itu pas lagi banyak kerjaan, tiba-tiba sering mengucapkan sesuatu kalimat yang itu tanpa kita sadari itu diucapkan secara berulang-ulang. Ah, gue capek banget ya, capek banget ya. Nah hal-hal kayak gitu dampak negatifnya buat tubuh apa Ci? Sebenarnya kalau aku udah belajar kesadaran, aku cuma tanya tubuh, apakah kamu butuh istirahat? Hmm,
Jadi statement-statement itu diganti. Tubuh, kamu butuh istirahat nggak? Tubuh, kamu mau jalan nggak? Gitu. Biasanya saya nanya sama Oh, iya tubuh. iya iya. Kayak ibarat tubuh kan teman kita, jadi tanya. Seru seru. Jadi tubuh, apakah kamu lagi intens? Misalkan ada sakit di kepala. Saya nggak langsung bilang sakit kepala. Saya cuma bilang, tubuh, apakah ada sesuatu yang intens? Yang apa? eh, Energinya tuh kayak kenceng gitu ya. Terus nanti kalau tubuh bilang, iya. Apakah itu punya saya? Terus kalau tubuh bilang ya, oke. Terus apakah kamu butuh obat atau sesuatu gitu kan? Kalau kalau saya dapat informasi kalau itu bukan punya saya tanya, oke, apakah itu punya orang lain? Terus kalau tubuh saya kasih tau, gitu kan, oke, saya kembalikan kepada pemilikan dengan kesadaran. Terus saya akan tanya lagi, oke, apakah ini juga punya bumi kah? Apa tubuh saya menyadari dengan bumi? Karena tubuh kita itu sama dengan tubuh bumi. Dia punya susunannya, komposisi tubuh kita itu sama dengan, exactly sama dengan bumi. Jadi saya akan tanya, apakah bumi membutuhkan kontribusi dari energi saya? Dan kalau saya dapat yes, biasanya saya kontribut ke bumi, one two three, one two three, one two three. And then kadang-kadang intensnya jadi hilang. Jadi tubuh kita selalu berkomunikasi dengan kita, kecuali kita langsung melabel, oh saya sakit, langsung informasi jadi milik. Oh saya sedih, langsung informasi mungkin punya orang lain yang sedih jadi milik kita, karena semuanya langsung diklaim. Keren-keren penjelasannya. Banyak teman-teman yang mantuk-mantuk semua ini. Nah, sekarang gini deh, Ci. Kalau misalnya ini ya, andai kata uang itu bisa berbicara beneran gitu kira-kira ya. Apa keluhan terbesarnya uang itu kepada manusia gitu? Keluhan uang kepada manusia kira-kira apa gitu? Kenapa kan ada sebuah realita kayak gini kan? Uang itu betah pada sebagian orang, tetapi cepat pergi pada sebagian orang yang lain lagi gitu. Nah ini gimana sih? Oh, well, tiap orang beda-beda sih ya Mas. Ah, Mendingan nanti kita dengar dulu yang sharing-sharing deh. Apa aja pengalamannya? Karena hmm, uang datang pada orang yang punya kelegaan, kelapangan. Setahu saya ya, pengalaman saya hmm, sendiri, ketika saya semakin rileks dalam kerjaan, kreasi, dan saya tidak mengkotak-kotakan. Misalkan ada yang bagus dalam kreasi, Mas. Tapi dia merasa, oh ini hobi, kerjaan bukan hobi gitu loh. Dibandingin lagi, jadi tiap orang akan berbeda. Dulu saya gitu, oh yang namanya hobi itu nggak ada tentang uang. Saya nggak tahu bagaimana, misalkan lukisan saya dijual, saya aja bingung gitu. Lukisan dijual mau harga berapa ya? Jadi saya misah-misahin antara kerjaan dengan hobi. Kalau hobi itu kan banyak orang bilang, kalau hobi nggak bisa diukur dengan uang. Jadi kita sulit menentukan tentang uang gitu ya. Tapi ada orang yang bilang, oh kalau kerjaan bisa. Nah dia mengkotak-kotakan. Tapi ketika dibuka lebarannya tanpa ada pengotakan tentang, ternyata hidup kita adalah bisnis kita gitu. Berapa kita hmm. mau dihargain? Terus kita biasanya juga ngomong sama, lukisan kamu mau dihargai dengan harga berapa? Saya juga tanya sama lukisan gitu. Tapi pengalaman tiap orang beda-beda ya Mas. Ada orang yang misalkan dia nggak peduli tentang hal itu, pokoknya dia suka dan cinta dengan uang, no matter what tentang uang. Ya ada juga sih, soalnya saya juga pernah bertanya ya waktu lagi mengamatin banyak orang, masih kecil bahkan saya tanya, kenapa kok ada orang yang baik tapi uangnya susah, tapi ada orang yang tidak baik kok uangnya banyak gitu. Terus apakah uang itu membedakan tentang orang baik dan orang tidak gitu? Hmm. Well, ya ternyata Gary juga pernah mengatakan bahwa uang itu tidak melabel orang baik atau orang tidak. Dia hanya datang kepada orang yang bisa menerima Hmm. Hmm, 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 hmm. gitu. Semakin Oke, kita oke. punya banyak judgment kan kita makin susah untuk menerima. Iya, bener, bener, bener. Nah, berarti kan hmm, faktor kemiskinan itu kan tidak hanya disebabkan oleh kurangnya uang kan ya, tapi karena seseorang itu sebenarnya terlalu lama dia itu hidup dalam kesadaran kekurangan, banyak judgement dan lain sebagainya gitu. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah gimana ini cara memutus pola itu sampai ke akar-akarnya. Nah, menurut Coach Vena gimana? Oh, kita butuh banyak sekali orang berkesadaran. Karena frekuensi itu kan jadi kolektif.
Nah, kolektif itu jadi satu, 5, 10 orang itu jadi satu energinya. Dan di Indonesia, di dunia, bukan hanya Indonesia, kebanyakan kan secara kolektif susah dengan uang, penuh dengan ketakutan dengan uang, kekhawatiran tentang uang gitu. Jadi sehari-hari itu kayak kita sudah terbiasa dengan energetik di sekitar kita yang khawatir, takut, cemas tentang uang, Mas. Makanya dibutuhkan rame-rame kesadaran 5, 6 orang, 10 orang, 20. Itu kan menjadi apa ya? Efeknya jadi ripple. Ya, kita kayak apa melempar batu gitu kan. Efeknya kan kembali lagi keluar, kembali lagi kesadaran itu ke kita. Iya, oke. Makanya pentingnya ada money awareness gitu ya.